Jadi kalau dilihat DTKS itu saat kami masuk, saya masuk karena ada temuan banyak sekali termasuk KPK, karena di KPK itu ada Seranas khusus nangani masalah DTKS. Nah, kemudian setelah kita lihat, saya membaca undang-undangnya. Saya pelajari undang-undangnya. Kami di daerah harus ngerti, Pak, aturan-aturan. Kalau enggak diperiksa itu susah sekali. Nah, akhirnya ketahuan bahwa ada DTKS yang asli. Yang asli itu kalau daerah tidak, karena di undang-undangnya. Jadi ini Pak, saya bisa jelaskan. Jadi begini Pak, itu usulan dari daerah Pak. Jadi DTKS itu sebetulnya sesuai undang-undang fakir miskin itu sangat demokratis Pak. Dan bukan survei. Daerah kalau mengusulkan sekarang ini harus ada NIK-nya, nama alamatnya harus jelas. Kenapa? Karena dia harus masuk ke Dukcapil sebelum masuk ke saya. Karena tugasnya Kemensos, Menteri Sosial itu sebetulnya hanya mengesahkan saja sesuai undang-undang loh Pak. Sesuai undang-undang hanya mengesahkan usulan dari daerah. Jadi saya nggak berat. Jadi usulan bapak-bapak masuk ke saya harus mengusulkan ke daerah. Bahkan saya sendiri pun nemukan, saya nggak bisa masukkan karena KPK, BPKP, BPK itu kalau masuk sampai ke dalam-dalam gitu. Dari mana usulan ini? Seperti itu. Jadi karena itu saya tetap mengusulkan kepada daerah. Ada daerah yang rajin, yang menindaklanjuti, ada daerah yang tidak menindaklanjuti. Itu masalahnya, Pak. Nah, Ibu, saya sekalian mau klarifikasi ya soal ini, karena kami temukan di lapangan, terutama untuk madrasah. Apa? Madrasah? Madrasah. Ya, jadi di madrasah itu, Bu, banyak ditemukan orang yang seharusnya mendapatkan KIP, mendapatkan PIP, tetapi tidak masuk ke dalam DTKS, mereka nggak bisa dapat bantuan. Itu bisa diusulkan, Pak. Dan itu daerah yang usulkan. Nah, itu problemnya daerah sendiri. Ya, itu, Pak, masalahnya. Nah, masalahnya yang menggunakan ini hanya BPJS PBI, Pak, yang menggunakan DTKS. KIP itu buka, dia nggak menggunakan ini. Saya drop dikit, pimpinan. Kalau seumpamanya tidak melalui daerah, artinya memungkinkan tidak itu? Kadang-kadang ya mohon maaf ya Bu. Makanya usulkan saya membuat tolong naik. Karena banyak keluhan itu, makanya kami membuat program ini Pak. Usul Sangga ini dengan harapan ditampung di situ, kami mengusulkan ke daerah. Ada beberapa daerah yang tadi saya sampaikan. Jadi ada span lapor ini dari KPK, jaga ID ini dari KPK, cek bansos dari kami, usul sanggah itu dari kami, dengan harapan ini transparan Pak. Dia bisa mengusulkan, bahkan misalkan saya miskin, saya bisa mengusulkan diri saya. Tapi memang harus, karena undang-undangnya harus lewat daerah, jadi harus masuk ke daerah. Daerah baru ke saya mengesahkan. Bu, kalau nyenter ke situ Bu, supaya bisa dilihat sama-sama. Kalau situ Ibu yang bisa lihat. Ya, mohon maaf Pak. Jadi ini. Izin pimpinan. Ya. Mohon singkat. Sebaiknya Ibu segera kirim ke Komisi 8 ini perubahan revisi undang-undang itu. Ya. Kalau bupatinya warnanya beda Bu, susah kita ini. Itu memang terbaca. Makanya kemudian saya membuat ini Pak. Ini baru Pak saya buat. Ini kok nggak nyampe ya? Nyampe ya. Ini Pak. Saya membuat ini. Tapi memang karena undang-undangnya harus lewat daerah. Itu makanya kami juga nggak bisa baru daerah, terus kemudian kerayakan oleh daerah, kemudian dilakukan pemadangan dengan Dukcapil, baru usulan ke saya, ke Kementerian Sosial, kemudian saya baru mengesahkan. Jadi kami ini hanya mengesahkan usulan dari daerah. Nah, tadi menyangkut ini, Pak. Jadi ini kita mulai tidak nol, Pak. Saya masuk 2020 akhir itu masih ada. Jadi kenapa Bogor
itu 61%. Karena memang di awal datanya dia besar. Nah, daerah tidak memperbaiki itu. Izin pimpinan dikit, Pimpinan. Ya. Kalau tidak salah dulu Bu, dalam rapat-rapat kita terdahulu, ada limitatif waktu yang Ibu berikan kepada daerah. Iya. Nah, kalau itu bisa diterapkan, itu bisa gitu loh. Sudah Pak, yang lewat ini, yang lewat disanggah. Jadi misalkan dia protes, orang ini nggak layak, itu ada yang nyanggah. Itu saya bisa langsung otomatiskan Pak. Dia langsung kita drop. Gini Bu, karena persoalan DTKS ini masalah yang sangat complicated dan rumit, ya. Jadi saya kira nanti kita akan bahas tersendiri. Ya Pak, ya boleh. Jadi kami nanti akan coba undang juga pemerintah daerah. Betul, kemarin kita duduk bersama. Kemarin itu Pak, kenapa saya terus terang juga ketakutan setelah kita padankan. Itu ternyata ada 500.000 sekian. Itu karena double gini Pak. Dia menerima gaji di atas UMK. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini Pak. Ini di atas UMK ini 493.137. Oh, ini nggak boleh. Ini kita yang ini parah nih Bu. Kalau sebesar ini parah nih Bu. Ini yang menemukan kita. Makanya kami takut. Pimpinan. Nah, ini ada saya tahu Mas Ari nih. Jadi begini Bu. Ada penerima PKH itu tiba-tiba anaknya kerja di perusahaan BUMN. Tapi dia punya perusahaan BUMN atau perusahaan besar. Dia tukang apa? Yang mengikat karet itu gajinya kecil. Padahal dia bukan UMR enggak. Jadi kalau itu enggak UMK Pak. Kalau ini di atas UMK Pak. Jadi udah enggak ini. Di dalam sistemnya itu orang itu kerja di perusahaan BUMN. Perusahaan itu banyak tingkatannya. Ada yang pegawai, ada honorer. Nah anaknya itu yang kerja di situ cuma gajinya 2 juta. Tiba-tiba di stop itunya PKH-nya. Anaknya masih sekolah 3. Jadi tidak bisa hanya karena dia di perusahaan BUMN seolah-olah itu gajinya jadi karena itu mungkin Bu, nanti kita perlu perdalam masalahnya ada sesi khusus. Masalahnya tuh kalau saya tidak temukan itu juga ditemukan BPK. Dia malah suruh kembalikan. Itu yang kami. Jadi BPK tuh masuk ke sini Pak. Jadi kan ngadu sama kita. Anak saya itu cuma tukang gores di perusahaan itu. Pak. Sebetulnya kalau Bapak tahu yang AHU ini Pak, cuma 50.000 satu hari. AHU ini yang dengan Kemenkumham, kami tahu sendiri bahwa dia tuh cleaning service. Tapi dia dicatatkan di AHU sebagai direktur perusahaan. Itu Pak, saya tahu sendiri. Saat itu ya. Saya kira nanti kita bahas lebih lanjut. Ya. Kami pun juga nggak tega sebetulnya Pak. Jadi kami tahu persis dia seorang cleaning service setelah kita cek ke lapangan. Tapi BPK nemukan kami suruh hapus karena dia komisaris perusahaan ini gitu Pak. Dipakai namanya dicatut. Seperti itu Pak. Jadi sebetulnya kami pun tahu. Jadi kalau kami cek di lapangan, BPK temukan kami cek Pak di lapangan. Kondisinya seperti apa. Seperti itu. Karena kalau kalau enggak benar kan kami juga kasihan sampai sekali juga ngomong ini cleaning service loh Pak. Tapi saya ngomong kalau Bapak ya udah saya bilang ya masalahnya itu Pak.